tentang fikih muamalah kontemporer. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu saudari Nadia Auledie yang akan mengulas tuntas mengenai apa sih valuta asing itu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan berikan kepada Nadia Auledie untuk membahas tentang valuta asing. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa sebenarnya valuta asing itu. Pertama, pengertian valuta asing. Valuta asing ini juga bisa disingkat atau biasa disebut dengan kata falas, di mana merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang negara lain, melibatkan pasar-pasar utama selama 24 jam secara berkesinambung. Nah, falas ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hard currency dan soft currency, di mana hard currency itu mempunyai ciri-ciri yaitu mata uang yang diterima secara luas sebagai alat transaksi internasional. Hard currency ini pada umumnya adalah mata uang negara yang maju seperti US dollar, mata uang Inggris dan mata uang Jepang. Kemudian mengenai soft currency, di mana soft currency ini merupakan mata uang yang masih kurang stabil dan masih tidak diterima secara luas di berbagai negara. Alasannya karena mata uang ini masih tidak stabil. Pada umumnya, soft currency ini adalah mata uang negara yang berkembang, contohnya Rusia, Indonesia, mata uang Thailand, India, dan negara-negara lainnya. Nah, itulah tadi mengenai pengertian valuta asing. Nah, itulah tadi pengertian mengenai valuta asing. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sih sejarah mengenai valuta asing itu. Nah, berbicara mengenai sejarah valuta asing, dalam perspektif pasar, pada transaksi valuta asing ini ada mulai itu dari komoditas, yaitu emas dan perak yang dikenal sebagai periode standar emas. Nah, pada tahun 1890 sampai 1914, menurut Yusuf pada buku pasar atau pasar falas pada tahun 2008 halaman 9 mengatakan bahwa yang melibatkan pertumbuhan yang pesat pada pasar falas itu disebabkan antara lain yang pertama, pergerakan nilai falas yang mengalami pergerakan yang signifikan. Yang kedua, bisnis yang mengglobal. Terus yang ketiga itu perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat. Dan yang keempat, keuntungan yang diperoleh oleh pasar falas cenderung sangat besar. Nah, itulah tadi mengenai sejarah valuta asing. Nah, kita sudah mendengarkan pengertian dari valuta asing dan sejarah valuta asing. Nah, kemudian kita akan mendengarkan lagi bentuk jual beli dalam falas. Nah, kalau berbicara mengenai bentuk jual beli dalam falas itu ada 4. Yang pertama itu pertukaran tersebut harus secara kontan atau baik nakdan. Nah, yang kedua, motif pertukaran falas ini harus dalam rangka mendukung transaksi komersil. Nah, yang ketiga, harus menghindari adanya jual beli yang bersyarat. Dan yang keempat, menjual suatu barang yang belum ada di tangan itu hukumnya dilarang. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai bentuk jual beli falas. Saya kembalikan kepada Baik, kemudian kita akan mendengarkan bagaimana pandangan fikih dalam falas tersebut. Nah, kalau berbicara tentang pandangan fikih dalam falas, sebenarnya falas dalam Islam itu dibolehkan atau mubah selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh agama seperti riba, gharar, dan masyir, dan harus sesuai dengan syarat-syarat fikih dan dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang falas, sebenarnya tidak semua falas itu dibolehkan. Dari semua transaksi falas, hanya satu yang diperbolehkan, yaitu transaksi spot. Kan tadi dijelaskan tidak semua transaksi itu diperbolehkan. Nah, apa alasan mengapa hanya spot yang diperbolehkan? Nah, mengenai pertanyaan dari saudari Nurul Asari, jadi saya akan langsung menjawabnya mengenai kenapa hanya transaksi spot yang dibolehkan. Jadi,
transaksi spot ini adalah transaksi di mana kedua belah pihak itu bertemu secara langsung dan melakukannya itu secara tunai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena falas ini dalam kurs mata uang itu selalu berubah-ubah, bukan cuman per jam, bahkan saat detik itu juga biasa berubah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya kita dalam Islam itu menganjurkan kita itu melakukan transaksi spot seperti itu. Nah, itulah pembahasan mengenai valuta asing. Sangat menarik banget ya teman-teman. Semuanya sudah dibahas, mulai dari pengertian, pandangan fikih menurut mengenai valuta asing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa nonton dan subscribe video kami berdua di YouTube. Kami undur diri. Faiza Samto Patawakalalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.